Cuan lagi nih cuy dari aplikasi pinjol ilegal beranak. Ternyata masih banyak banget yang pada dicairkan di aplikasi ini. Ikutan lumer juga padahal baru 5 menit mengajukan. Dan pastinya di aplikasi ini tanpa KTP pribadi juga bisa. Dan nggak ditelepon sama sekali, nggak ditelepon kondar dan juga dinopong. Tiba-tiba duitnya langsung masuk aja tuh cuy. Lumayan bisa buat duit jajan. Dan tentunya habisin aja duitnya, bangkrutin aplikasinya. Dan juga nggak usah dibayar. Soalnya aplikasi ini adalah pinjol ilegal beranak. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Nur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan, serta tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada nyantol? Udah pada galbay? Ataupun mungkin udah pada ditagih nih oleh DC dari pinjol-pinjol ilegal ini ya? Dan pastinya ya kuatin mental kalian aja, soalnya kalau mereka nagih nih nggak ngotak ya cuy, dan pastinya kasar banget ya biasanya. Nah, dan untuk di aplikasi ini sudah banyak yang galbay, namun untuk produknya masih banyak banget ya. Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba naik banget untuk pencairan dari aplikasi ini, dan ya lagi ramai juga nih dibahas di grup-grup pinjol terkait aplikasinya, karena ya para galbayers auto kegirangan nih cuy untuk mengajukan di aplikasi ini ya, biar dapat cuan gratis lagi ya, soalnya juga pinjol ilegal ya cuy. Dan ya oke, untuk di aplikasi ini untuk mengajukannya pastinya jangan asal mengajukan, soalnya ini pinjol ilegal dan ya tentunya mempunyai resiko ya kalau meminjam di aplikasi ini. Oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 1.500.000 ya cuy. Namun yang dicairkan bukan 1.500.000 melainkan 1.300.000 doang ya cuy. Dan yang harus gue kembalikan yaitu 1.800.000. Nah, kalian bisa lihat sungguh nggak ngotak banget ya cuy, dan cenderung menyusahkan sih ya. Dan di sini untuk jumlah tenornya juga hanya 7 hari ya. Namun ya kalau yang sudah sering meminjam di pinjol ilegal pasti udah sering dengan tenor seperti ini ya. Gue pernah mengajukan itu mendapatkan tenor seharian doang ya, karena memang ya udah gitu sih kalau di pinjol ilegal ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini kalau udah japo gue mungkin akan langsung galbain aja ya, soalnya kata beberapa orang nggak worth it sih kalau untuk perawatan di aplikasi ini, apalagi untuk aplikasinya itu ilegal ya cuy. Palingan juga kalau kita bayarkan itu biasanya tinggi banget biaya bunganya, dan nggak bakalan bisa untuk mendapatkan peminjaman kedua sekalipun kalian membayarkan tepat waktu ya kalau untuk di aplikasi ini. Dan di sini ya gua mengajukan bukan dengan data pribadi dan juga bukan dengan handphone pribadi, jadi ya nggak perlu repot-repot memindahkan data-data pribadi lagi di handphone yang untuk pengajuan ini, karena ini handphone fresh ya, belum pernah meminjam. Akan tetapi untuk data-datanya gua tambahin sedikit ya, seperti kontak fake, log panggilan, dan juga gua masukin foto asal aja, yang penting ada data yang bisa dibaca oleh sistem mereka ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Cash Now. Dan untuk aplikasi ini mungkin kalian udah sering mengajukan juga ya, dan mungkin sudah pernah dengar nama aplikasinya tapi belum tahu ataupun mungkin belum pernah mengajukan, hanya sekedar melihat-lihat saja ya. Dan di aplikasi ini gue lupa banget kode OTP-nya apa, soalnya kemarin ketika gua download aplikasi ini itu gua kode OTP dari SMS itu nggak masuk ya cuy. Nah, terakhir gua pilih opsi untuk mendapatkan kode OTP melalui telepon ya. Nah, makanya gua nggak tahu kode OTP-nya apa, dan gua nggak bisa tahu saudaranya apa ya. Kalau kalian bisa tahu, bisa kalian ketikkan di kolom komentar saja ya cuy, biar kita bisa gaskan lagi untuk saudaranya, soalnya pasti nih ada saudaranya kalau pinjol ilegal seperti ini ya cuy.
dan apalagi dia ini beranak ya. Nah oke, sebelum kita lanjut ke dalam aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Cash Cash Now, pinjaman online, dan di sini aplikasinya ada updatean terbaru. Ini gua update terlebih dahulu. Namun sebenarnya nggak masalah sih kalau nggak diupdate di aplikasi ini. Yang jadi masalah tuh kita kalau misalkan mengajukan dengan updatean yang lama ataupun versi yang lama itu bakalan di auto cepat ya oleh sistem mereka, dan biasanya sih nggak bisa masuk ke dalam aplikasinya ya teman-teman, karena ya emang burik banget sih untuk aplikasi seperti ini juga, dan ilegal juga, apalagi nggak modal banget ya untuk dari segi tampilan dan juga fitur-fitur aplikasinya. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapatkan melalui Google Play Store saja, tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya, download, dan langsung ajukan. Untuk aplikasinya juga masih ada kok ya. Gua heran kenapa masih ada aplikasi Cash Cash Now untuk ilegal seperti ini. Dan di sini untuk tentang aplikasinya, untuk jumlah downloadnya ini 1 juta download dengan rating 4,4, ulasan 81 ataupun 89.000 ulasan ya. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk brosur-brosur aplikasinya ya hanya gini doang, sebatas gini aja, nggak ada yang menjelaskan secara detail ya. Ini bisa mencapai limit 5 juta rupiah, produk dapat diandalkan, kemudian produk apalagi nih cuy ya, hanya gini doang sih ya cuy. Dan selanjutnya di sini untuk rating dan ulasannya, ini kalian bisa lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam sebelumnya, biar kalian paham bener dan juga bisa menjadikan bahan acuan kalian ya cuy. Dan oke, selanjutnya di sini kita ke tentang aplikasinya. Untuk aplikasinya di sini maksimal suku bunga tahunan 18,25% dengan jumlah peminjaman 2 juta hingga dengan 5 juta rupiah. Untuk tenornya 91 hari hingga dengan 180 hari. Contoh simulasinya di sini ada, namun ya ini hanya pancingan doang sih ya cuy. Nah, oke, selanjutnya di sini kita singkat-singkat aja ya cuy. Untuk di aplikasi ini bisa untuk peminjaman umur 18 tahun, dan di sini bisa mengajukan dengan beda rekening ya, ataupun beda KTP ya cuy, antara KTP pengajuan dengan KTP pemegang rekening. Dan di sini untuk persyaratannya harus warga negara Indonesia, mempunyai 1 KTP, dan juga berusia 18 hingga dengan 55 tahun, dan juga mempunyai nomor handphone yang aktif, dan juga mempunyai pekerjaan yang menetap ya. Nah, di sini untuk tanggal rilisnya mulai dirilis sejak 10 Februari 2020 ya cuy. Untuk lebih lengkapnya kita langsung ke dalam aplikasinya aja. Oke, ini dia cuy untuk tampilan manual dari aplikasinya, dan ya untuk aplikasinya ya hanya gini doang ya. Memang burik banget juga sih untuk aplikasi ini, dan pastinya untuk kode OTP dari aplikasi ini, ternyata untuk kode OTP dari aplikasi ini gua baru ingat kalau kode OTP-nya itu Tunaku ya. Dan untuk aplikasi ini dia sama aja sih dengan aplikasi pinjol ilegal beranak kredit rupiah, kemudian aplikasi pinjam duit, dan beberapa aplikasi pinjol beranak lainnya. Jadi dia ini nggak menampilkan produk-produknya di awal ya. Dan ini sih yang banyak dikeluhkan oleh para pinjolers ya. Soalnya kita tuh repot banget mengisikan data-datanya, nggak seperti pinjol ilegal dana bull ataupun pinjol lainnya yang dimana kita tinggal memilih produknya terus kita langsung isikan ya cuy. Dan biasanya sih hanya sekali pengisian. Kalau ini sih bisa berkali-kali ya, tergantung produk yang kita ambil. Nah, sini kita tekan ambil sekarang, dan di sini untuk pengajuan pada saat ini memang belum memenuhi syarat ya. Nah, satu lagi, bukan berarti kalian akunnya itu nggak bagus ataupun bukan berarti semua orang seperti ini, karena juga aplikasi ini memang lagi rada error ya. Jadi kalau mau mengajukan itu di pagi hari aja ataupun subuh. Tapi tergantung cuy, kalau memang kalian sudah pernah buat akun di aplikasi ini, itu bisa cepat banget untuk proses masuknya. Yang susah itu kalau baru buat akun, nah itu biasanya yang agak sedikit lama menunggu ya, dan bisa sampai berhari-hari untuk kita nyoba di aplikasi ini. Nah, saran gue sih kalau memang kalian punya data lama ataupun teman kalian, itu bisa dipinjam dulu untuk akunnya, ataupun kalian juga bisa mengajukan dengan data busuk kalian ataupun data fake yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol ya. Nah, itu biasanya banyak jasa pembuatan amunisi pinjol di grup-grup Facebook, namun kalian harus pilih yang amanah. Jangan yang meminta pembayaran di awal, kalau bisa COD ataupun kalian cari di wilayah tempat kalian ya. Nah, soalnya kalau yang meminta pembayaran di awal itu fix kemungkinan besar nggak bakalan ya cuy, dan kalian akan dimanfaatin doang ya.
Nah, dan untuk di aplikasi ini misalkan kalian galbay di salah satu aplikasi produknya, ketika kalian mengajukan kembali itu masih bisa kok ya. Yang penting bukan di pengajuan ataupun di produk yang sama. Gua nggak tahu, kemungkinan sih aplikasi-aplikasi yang di dalamnya ini bukan semua produk dari aplikasi Cashno ya. Biasanya itu produk-produk titipan biasanya cuy ya. Dan kadang juga malahan ada aplikasi pinjol legal OJK di produk-produk pinjol ilegal beranak ya. Gua nggak tahu kenapa seperti itu, mungkin ingin mengelabui atau gimana ya cuy. Nah oke, untuk sedikit tips dari gua, jikalau kalian mengajukan di aplikasi ini pastikan jangan menggunakan handphone pribadi ya, soalnya repot banget ingin memindahkan lagi satu persatu data-data kita. Dan ya kalau memang kalian punya handphone yang untuk pengajuan ya gunakan saja itu ya cuy. Akan tetapi kalau enggak ya mau gunakan handphone pribadi ya itu terserah dari kalian ya. Ataupun kalian mungkin ingin mengajukan dengan data pribadi ya, itu kembali lagi ke kalian, karena memang nggak bisa dipungkiri kalau di pinjol-pinjol ilegal beranak ataupun di pinjol ilegal banyak juga yang mengajukan dengan data pribadi terus galbay, dan juga banyak yang mengajukan di pinjol ilegal itu pada galbay juga. Gua nggak tahu kenapa seperti itu, padahal ya tentunya dua-dua beresiko sih ya. Kalau yang di legal kita beresiko kena BI checking dan didatangi oleh DC-nya, yang di ilegal ini kita ya sebar data sih seperti biasa ya cuy. Namun kalau yang sudah sering mengajukan di pinjol ilegal itu udah tahu sih ya cuy, seperti itu ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol ilegal Cashno ini. Kalau kalian masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!